Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga beradanya. Di video kali ini Mas Eka masih akan membahas seputaran tentang KJP. Nggak bosan-bosan untuk para warga sekolah ya, agar para warga teredukasi di seputaran tentang KJP dan tidak salah memahami arti KJP-nya apa. Kemudian permasalahan-permasalahan KJP-nya bisa terurai gitu ya, tidak perlu harus datang repot-repot ke P4OP mungkin ya. Kalau misalkan datang ke P4OP biasanya masalah teknis ya, atau juga misalkan DTKS bermasalah tidak perlu repot-repot harus datang ke Pusdatin atau ke kelurahan kalau memang sifatnya hanya informatif gitu ya. Tapi kalau sifatnya teknis ya silakan harus datang, kayak misalkan merubah data, kemudian kayak misalkan merubah data wali ya, mau nggak mau harus datang ke P4OP. Tapi kalau misalkan mau nanya persyaratannya apa aja ya lihat aja di YouTube-nya Mas Eka gitu ya. Oke, di video kali ini Mas Eka akan membahas putaran tentang ini ya. Apakah kalau misalkan saya tidak ditetapkan di tahap 1 tahun 2023 ini atau tidak ditetapkan di tahap yang saat ini gitu kan, apakah KJP saya yang saat ini masih dapat akan terhenti atau tidak? Itu banyak pertanyaan teman-teman atau para warga sekolah yang dilontarkan gitu ya. Mungkin nggak banyak yang nanya lah ya, tapi ada yang risau apakah KJP saya dihentikan yang saat ini dapat atau tidak. Nah, di video kali ini Mas Eka akan membahasnya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegram Mas Eka di sini ya, karena di situ biasanya Mas Eka akan membagikan untuk undangan KJP, KJMU dan BPMS-nya gitu. Yuk kita langsung bahas saja. Apakah saya akan masih mendapatkan KJP yang saat ini saya pegang walau nama saya tidak terdaftar di tahap yang saat ini sedang berjalan pendataannya ya, bukan hanya tahap di tahun 2023 aja, mungkin nanti dilihat di beberapa tahun ke depan video ini gitu ya. Ini terutama untuk yang di tahap 1 tahun 2023 ini, karena memang video ini dikhususkan untuk itu ya. Walaupun nanti ditonton di kemudian hari ya dan tidak relevan ya mohon maaf gitu ya. Kalau masih relevan alhamdulillah kan gitu ya. Apakah masih tetap mendapatkan haknya dari KJP ini yang sudah berjalan ini walaupun saya tidak terdaftar di tahap 1 tahun 2023 Mas Eka? Pertanyaan yang sebenarnya bisa dijawab ya. Karena kan yang ini kan tahap 2 tahun 2022 yang KJP-nya itu dimulai dari bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Nah, berarti KJP Bapak Ibu atau para warga sekolah nih teman-teman semua, ya udah maupun KJP-nya ya dapat sampai bulan 6 ini. Bulan 6 sorry, sampai 6 bulan ini, berarti dari November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, sampai bulan April di tahun 2023 ya, habis lebaran lah ya, atau pada saat lebaran tuh iya pada saat enggak ya, tanggal 1 April kan ya. Jadi nanti kalau misalkan lebarannya di tanggal 21 April ya, per 1 Mainya sudah tidak dapat lagi KJP untuk yang tahap 1 tahun 2023 gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang terdaftar di tahap 1 tahun 2023 dan ditetapkan sebagai penerima KJP Plusnya, ingat ditetapkan, bukan calon penerima lagi, tapi ditetapkan sebagai penerima, yang itu kemudian ngecek di web KJP-nya nongol gitu ya, ada ditetapkan di tahun 2023 tahap 1, maka nanti di bulan Mei tetap lanjut. Nah, untuk para warga sekolah yang kemarin masih dapat, ya udah berarti ini dapat sampai nanti di bulan Maret. Kalau yang di bulan yang di tahap 1 tahun 2023 ini namanya tidak muncul lagi di pengumuman yang sudah diumumkan sekolah gitu ya. Apakah bisa dapat lagi nanti di tahap kedua Mas Eka? Ya tergantung tadi permasalahan-permasalahan KJP-nya apa gitu ya kan. Kalau misalnya permasalahan KJP-nya ternyata tidak terdaftar di DTKS dan DTKS-nya bermasalah, ya DTKS-nya terlebih dahulu diperbaiki gitu ya. Harus dibenerin dulu gitu. Kalau yang mutasi-mutasi, karena mutasi itu diberi waktu, ada perpanjangan waktu lagi kemarin ya, itu masih ada kesempatan gitu ya. Makanya komunikasi dengan sekolahnya, kalau memang sekiranya tidak ada, ya udah berarti bermasalah bukan dari mutasinya tapi dari DTKS ya. Karena kayak di tempatnya Mas Eka kumpulkan orang tua muridnya yang bermasalah, yang tahap 2 tahun 2022 dia dapat, tapi di tahap 1 tahun 2023 dia tidak dapat. Nah, ketika Mas Eka sudah mengajukan ke kecamatan untuk mengecek nama-nama tersebut, ternyata nama-nama tersebut tidak ada, ya udah Mas Eka akan komunikasikan ke orang tua peserta didiknya bahwa data ini tidak bisa dimutasi, maka silakan cek ke kelurahannya, ke pendamping sosialnya, adakah permasalahan DTKS. Ternyata memang ada beberapa permasalahan seperti kayak tadi, alamatnya tidak ditemukan, kemudian memiliki mobil atau dianggap orang mampu gitu ya. Nah, itu silakan diperbaiki dulu. Ketika nanti diperbaiki, datanya sudah diupdate gitu kan, kemudian datanya
ditarik dan masuk ke dalam data calon penerima KJP Plus di tahap berikutnya, maka bisa lanjut lagi, bisa dapat lagi. Tapi kalau misalkan datanya masih bermasalah dan tidak ditetapkan sebagai calon penerima di tahap berikutnya, ya tetap tidak akan bisa dapat. Jadi jawabannya untuk para warga sekolah yang sampai dengan saat ini masih menerima KJP-nya ya di tahap yang berjalan dan di tahap berikutnya dia namanya tidak ada, ya maka tetap haknya dia tetap mendapatkan gitu ya. Bagaimana untuk para warga yang bermasalah tadi ya. Ternyata Mas Eka juga baru tahu nih informasinya. Jadi ada beberapa yang mungkin dia terdeteksi memiliki mobil, terus pindah alamat gitu ya. Misalkan dia nggak punya mobil, alamatnya nggak pindah, kemudian rumahnya juga biasa-biasa aja ya, tidak ada AC, bener-bener rumah yang memang layak gitu untuk mendapatkan KJP. Tapi kenapa dia di DTKS-nya tertulis tidak layak ya? Ternyata Mas Eka baru tahu nih ya, ada satu penyebab yang benar-benar Mas Eka kaget gitu. Itu adalah hutang di bank. Jadi untuk para warga sekolah tuh ya, itu udah mulai terdetek tuh, walaupun dia memang tidak mampu, dan tidak mampu dalam tanda kutip secara fisik rumah dia memang tidak layak, kemudian tidak memiliki mobil, aman tuh ya, rumahnya memang nggak bagus, kemudian tidak bagus-bagus banget lah gitu ya, kemudian tidak memiliki mobil, rumahnya tidak ber-AC gitu ya, kemudian ya bisa dikatakan rumahnya memang pas-pasan lah gitu. Tapi di bank terdeteksi dia memiliki hutang atau piutangnya dengan nominal tertentu, maka itu dianggap mampu loh. Ini masih baru tahu karena ngobrol dengan PRT-nya, ternyata ada sumber yang dari situ tuh ya. Oh ternyata seperti itu. Iya, ini ternyata ada Mas, kalau misalkan dianya tidak terpenuhi semua nih, kayak misalkan rumah dia oke gitu kan, layak untuk mendapatkan KJP atau DTKS yang layak lah. Terus dia tidak memiliki mobil, berarti layak kan ya, layak sebagai penerima DTKS atau KJP. Kemudian tidak ber-AC, kemudian penghasilannya memang di bawah UMP gitu, atau UMP lah minimal gitu. Kalau di atas UMP ini, karena banyak juga kemarin yang nanya ketika masih kau ngomong UMP ini, loh kan UMP Pak gitu. Ya kalau di atas UMP dia nggak akan bisa, tapi kalau pas saat UMP-nya kayak misalkan 4.900.000 atau ya 4.900.000 itu masih bisa dapat, karena banyak para warga kayak PPSU dan segala macam itu juga masih bisa dapat. Tapi kalau udah di atas ya, kayak guru-guru honor di DKI itu kayak KKI gitu ya, guru-guru kontraknya itu juga sama, mereka bisa mendapatkan, tapi ada permasalahan di pendidikan. Karena setahu Mas Eka, kalau pendidikan orang tuanya itu S1 walaupun secara ekonomi dia kurang, tapi dilihat dari segi pendidikan dia tidak layak sebagai penerima KJP gitu ya, atau DTKS gitu ya, karena dianggap S1. Ya udah, itu tidak layak dari segi pendidikan loh itu ya. Kalau dari segi ekonominya kan banyak yang S1, yang pendidikan S1 tapi memang ekonominya ya di bawah gitu kan, banyak yang seperti itu kan ya, nggak sesuai dengan, tapi di sistemnya seperti itu gitu kan. Kalau misalkan pendidikannya sudah ditulis S1, itu pasti udah by sistem, udah tidak layak gitu. Nah, kalau misalkan dia ada hutang di bank, itu kan ketahuan. Ini baru tahu banget Mas Eka, baru ngobrol dengan PRT-nya, memang seperti itu gitu. Jadi jangan heran kalau memang, kecuali kalau misalkan clear semuanya tidak ada dan memang miskin, itu biasanya kecil kemungkinan permasalahannya. Tapi kalau memang ada hutang gitu ya, atau hutang di bank, itu akan terdeteksi sekarang, dan itu tidak layak untuk masuk di dalam DTKS yang untuk diusulkan penerima KJP Plus gitu ya para warga sekolah. Jadi itu informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, dan Mas Eka simpulkan bahwa untuk para warga sekolah yang saat ini masih menerima KJP Plusnya ya, apakah akan terhenti? Tidak gitu ya, dananya sampai benar-benar nanti tersalurkan selama 6 bulan. Kalau yang dari bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, berarti sampai April. Nanti ketika di bulan Mei ya masuk tahap berikutnya, itu sudah tidak dapat lagi kalau misalkan tidak terdaftar di tahap 1 tahun 2023. Mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan para warga sekolah seputaran tentang KJP dan DTKS serta KJMU-nya atau PP-nya ya. Dan seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channel Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.